Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita sekalian, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah memberikan kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan Allah memberkahi kita di bulan Ramadan ini. Ini sudah masuk sudah 18 Ramadan. Sebentar lagi kita akan masuk di 10 hari terakhir saking bulan Ramadan. Semoga amalan-amalan kita dimudahkan oleh Allah dan diberikan ganjaran yang melimpah, serta kita bisa tuntaskan ibadah kita di bulan Ramadan ini hingga selesai. Allahumma amin. Baik, kalau kita dulu dengan tuntun doa meminta ilmu yang manfaat. Diikuti nggih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Baik, doa yang berikutnya lagi, doa meminta yang halal. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, jauhkanlah aku dari yang haram. Cukupkanlah aku supaya bergantung kepadamu, tidak kepada selainmu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan pagi ini saya akan bawakan tentang materi agar harta kita menjadi berkah di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Baik, kula tuntun biyen surat Al-Humazah 3 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil
lumaza. Alladzi jama'a malahu wa 'addada. Alladzi jama'a malahu wa 'addada. Yasabu anna malahu akhlada. Yasabu anna malahu akhlada. Coba lihat arti dari surat Al-Humazah. Celakalah orang yang menjelekkan yang lain, baik dengan perbuatan maupun dengan ucapan. Sifat mereka itu adalah alladzi jama'a malau wa 'addada. Sifat mereka itu adalah terus kumpulkan harta, kumpulkan lagi, terus hitung-hitung. Yasabu anna malahu akhlada. Mereka mengira bahwa harta tadi bisa membuat hidupnya itu kekal, umurnya itu bertambah. Nah, di sini dalam konteks celaan, dalam konteks doa jelek untuk orang-orang yang sifatnya itu satu, mengumpulkan harta saja. Yang kedua, dia hitung-hitung. Kemudian yang ketiga, dia merasa dengan harta ini umurnya tambah lagi. Sifatnya nanti kaitannya dengan surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Orang yang kumpulkan harta tadi, dia bangga dengan hartanya, dia bangga dengan dunianya, sampai membuat dia itu lupa akan akhirat. Dan itu tetap terus berlangsung hatta zurtumul maqabir, sampai kalian nantinya akan masuk ke dalam kubur. Maka sifat orang yang kumpulkan harta yang jelek itu lupa akan akhirat. Lupa akan akhirat ini bagaimana? Yaitu lupa ada kewajiban saking harta yang mesti ditunaikan. Nah, sekarang kita bahas kewajiban harta yang mesti kita keluarkan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, ini disebut dengan fidyah. Disebut dengan apa? Fidyah. Fidyah ini adalah tebusan kalau seseorang tidak mampu lagi puasa, baik sampun sepuh, ini sudah sepuh, ataukah punya penyakit menaun tak kunjung sembuh, secara fisik sudah tidak kuat lagi, disuruh puasa 2 jam saja sudah ingin makan. Ini berarti sudah tidak mampu puasa lagi, maka dia disuruh bayar fidyah. Allah katakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang berat jalani puasa, maka kewajibannya adalah bayar fidyah. Nantinya ditunaikan kepada orang miskin. Niki kurang butuh rinci apa mboten niki? Butuh dirinci nggih? Siap. Fidyah itu apa? Teks ayat sebut beri makan. Satu berarti ya. Ingat, ini beri makan. Terus yang kedua disebutkan diberikan kepada orang miskin. Siapa yang miskin? Ini orang sugih apa orang miskin kira-kira? Orang ngaku-ngaku miskin bener ya. Padahal duwe mobil, duwe truk, duwe bisnis. Kadang kita nilai miskin itu bukan lihat saking penampilan loh. Ada yang penampilannya itu kayak wong sugih, ternyata kere mak, bu, tenang loh. Utang sana sini. Penampilannya, masya Allah, bajunya wapik tenan, gamisnya wapik tenan, namanya kursi cikui.
Jadi bukan satu penampilan Bapak Ibu. Kita pakai standar jelas nih, ya. Dan saya kalau pakai standar miskin itu nggak mau pakai standar kelurahan. Oke, maaf loh ini Pak. Soalnya kalau standar di desa nanti nggak jelas lagi itu. Ada nanti wah ini masih keluarga nih Pak Lurah, wes ditoknya gini wes masuk, iya kan? Nah nanti kurang jelas. Kita pakai standar yang jelas saja. Standar jelas miskin apa? Miskin itu kebutuhan pokok itu belum bisa dipenuhi. Misalnya dia punya kebutuhan pokok 10, ya, kebutuhan pokok 10. Apa kebutuhan pokok Bapak Ibu? Apa contoh kebutuhan pokok? Apa contoh kebutuhan pokok? Makan, minum. Pokoknya kalau nggak dipenuhi itu masalah loh. Ya. Listrik masuk, ya kan? Sekarang listrik kita butuhkan. Air masuk, ya kan? Masuk itu kehidupan lagi itu. Anak sekolah juga masuk. Wah ada yang bisa makan, bisa minum, namun anak sekolah saja dia nggak bisa biayai utang sana sini untuk nutupi. Kebutuhan pokoknya 10, mungkin dia bisa penuhi 5, ada yang bisa penuhi 6, ada yang bisa penuhi 7 sampai 9. 10-10-nya nggak bisa. Jika memang seperti ini, orang ini dikategorikan miskin. Nah, cari orang miskin diberi fidyah. Lalu siapa yang bayar fidyah? Fidyah itu satu. Yang bayar tadi pelapor sebut. Yang pertama tiang sepuh. Yang kedua untuk yang sakit menaun tak kunjung sembuh. Yang ketiga untuk ibu hamil dan menyusui. Tapi kalau ibu hamil dan menyusui saya rinci jadi 3. Yang paling aman ini 3 rincian ini. Yang pertama untuk ibu hamil dan menyusui jika khawatir pada bayinya, maka kewajibannya qadha nyaur plus fidyah. Namun jika khawatir pada ibunya saja, maka kewajibannya qadha saja, nyaur saja tanpa fidyah. Kondisi yang ketiga, jika disuruh nyaur berat dikarenakan ada yang kasusnya itu sakniki hamil, tahun ngarep menyusui, berhamil kesumbulan. Nah, wis terasa iki malahan. Hamil meneh, berhamil nyusui, tahun kelima hamil meneh. Wis 5 tahun loh ini Pak. Wis tahun ke-6 nyusui, tahun ke-7 hamil meneh. Wis papat. Papat ini. Tahun ke-8 nyusui, wis tahun ke-9 kapok, wis kapan, wis ora kuat. Setiap kali datang Ramadan ora kuat puasa. Loh nyaurnya berapa nih coba lihat? Kalau 1 bulan 30 hari, 8 kali 30 240 hari. Ibu ini sanggup nyaur 240 hari Bu? Sanggup mboten? Ora sanggup. Maka kalau sudah saking berat, silakan bayar fidyah saja. Jelas Ibu? Nah, jadi rincian fidyah kayak tadi. Jadi orang-orang tertentu saja yang bayar fidyah. Ustaz, bagaimana kalau pekerja berat? Ustaz, saya itu wong tani, saya itu buruh, pas siang itu berat kalau puasa Pak Ustaz. Boleh nggak saya tidak puasa, terus saya cukup bayar fidyah saja? Baik, lihat. Untuk pekerja berat boleh tidak puasa asalkan penuhi 4 syarat. Ya, asalkan penuhi 4 syarat. Dia boleh tidak puasa asalkan penuhi 4 syarat. 1, pekerjaannya berat, tidak boleh diberat-beratkan. Aslinya gue motong kayu, terus dia ambil batu besar, wah ben aku puasanya batal saiki. Wes bisa. 2,
pekerjaan yang tidak bisa ditunda pada malam hari. Cuma pas awan, pas siang harus kerja. 3, pekerjaannya tidak bisa ditunda nanti di bulan Syawal, harus di bulan Ramadan. 4, nah ini 4 ini yang penting ini, malam harinya tetap niat puasa. Pagi harinya nggak boleh sarapan. Nanti ketika nggak kuat baru boleh batal. Namun kenyataan yang terjadi 4 syarat ini tidak bisa dipenuhi. Karena sejak pagi wes ngopi, wes sarapan, langsung kerja, nggak memenuhi syarat. Maka tidak disarankan untuk batal dari puasa karena pekerja berat seperti itu. Harus 4 syarat ini. Ulama Syafi'i katakan kalau 4 syarat ini tidak dipenuhi, dosa dia itu. Dosa. Harus penuhi 4 syarat ini. Baik, itu tentang fidyah waktu bayarnya. Ingat, waktu bayarnya bagi yang misalnya punya tiang sepuh yang gak kuat lagi puasa nih. Nanti bayarnya bisa hari ini pas hari Ahad, sorenya bayar. Atau nanti dirapel di akhir bulan Ramadan. Pokoknya dia mau tunda pun setelah Ramadan gak masalah. Yang penting ketika mampu, ada uang, ada harta, baru fidyah tadi dikeluarkan. Terus yang kedua, kaitannya dengan harta lagi yang diwajibkan adalah bayar zakat fitrah. Bayar zakat fitrah. Ini baru saya masuk ke sini, ini ada teman langsung WA saya. Ustaz, ini zakat fitrah ini besarnya berapa? Wah, ini harus kita tahu ini besarnya berapa? 2,5 kilo apa 3 kilo? Mau tanya kalau zakat fitrah kita setor 3 kilo bukan 2,5 kilo bagaimana? Wah, ini ukurannya masih bingung-bingung. Padahal dari dulu bayar 2,5 kilo loh. Ya. Soalnya kalau jenengan bilang 3 kilo, nanti 2,5 kilo ini semuanya itu nggak sah. Nah, ini perlu tak jelaskan dulu. Zakat fitrah itu berasal dari kata fitri. Fitri itu Idul Fitri. Maka zakat fitrah itu terkait dengan Idul Fitri. Ulama Syafi'i katakan zakat fitrah dibayar kalau sudah masuk Ramadan. Sudah sejak 1 Ramadan sudah boleh dibayar. Berarti pertengahan ini sudah bisa dibayar. Namun yang paling bagus nanti dekat dengan Idul Fitri. Apa yang dikeluarkan? Ingat, zakat fitrah itu kaitannya dengan orang. Makanya nama lain zakat fitrah itu adalah zakatul abdan, zakat badan. Maka nanti dihitung di dalam rumah itu orangnya berapa, badannya berapa. Itu namanya zakat badan. Oh Ustaz, dalam rumah saya ada 6 orang. 6 orang ini bisa jadi istri, bisa jadi anak, bisa jadi orang tuanya, simbal juga di situ. Nah, dia tanggung semuanya. Si suami nanggung zakat fitrah untuk orang-orang yang dia nafkahi. Apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan makanan pokok. Di tengah-tengah kita itu beras, ya tak? Beras. Terus besarnya berapa? 1 sok. Nabi SAW katakan, Rasulullah SAW itu mewajibkan so'an min tamrin atau so'an min syairin. 1 sok dari kurma, 1 sok dari gandum. Nabi SAW belum standarkan dengan kilogram. Karena bahannya tadi macam-macam, karena makanan pokok nanti macam-macam, ada yang pakai beras, ada yang pakai kurma, ada yang pakai gandum. Maka nanti untuk menyamakannya juga berbeda-beda. Ada yang katakan 1 sok itu 2,1 kilo. Ada yang katakan 1 sok itu 2,5 kilo. Ada yang katakan 3 kilo. Maka 2,5 kilo itu sudah tengah-tengah, sudah sah. Berarti kalau kita bayar dengan beras 2,5 kilo, maka sudah sah.
Siapa yang kena zakat fitrah tadi? Pokoknya yang masih hidup ketika tenggelam matahari pada malam Idul Fitri, maka dia wajib bayar fitrah. Dia masih hidup ketika tenggelam matahari pada malam Idul Fitri, maka dia wajib bayar fitrah. Berarti kalau dia sudah meninggal sebelumnya, 1 jam sebelum matahari tenggelam pada malam Idul Fitri, maka tidak kena kewajiban fitrah. Terus nanti diberikan fitrah ini untuk orang miskin. Tadi orang miskin itu siapa? Yang kebutuhan pokoknya belum bisa terpenuhi semuanya. Paling telat bayar zakat fitrah itu pas sholat Id. Setelah sholat Id, jika dibayarkan cuma dihitung sedekah biasa. Ini saya sering dapat laporan di takmir ini, malah ada yang sembunyikan beras itu sampai sholat itu belum dibagi loh. Ya saya tadi nanya tuh, Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz, ini berasnya ada yang kelupaan. Kok iso? Sebelum sholat ini harus rampung. Makanya kan kalau Idul Fitri itu sholatnya kan diundur. Diundur kenapa? Yang belum bayar fitrah itu segera bayar itu loh. Jangan sampai setelah sholat Id dilaksanakan. Ini ada takmir malah orang paham loh ini. Ya itu kenapa bisa juga? Ini bentuk apa? Ini makanya saya ungkap sekarang ini. Ada takmir yang nggak paham ini. Zakat fitrah itu harus dibagi sebelum sholat Idul Fitri. Jelas ya? Ini jangan sampai terulang lagi. Nanti ditepus malah nanya-nanya lagi. Oh Pak Ustadz, ini gimana ini? Ono sakton ini loh berasnya belum dibagi. Yuk kepiye? Enggak boleh. Itu dihitung sedekah biasa. Dikeluarkan nggak? Wajib dikeluarkan. Tapi sudah telat waktunya, akhirnya dinilai sebagai sedekah biasa. Nah, fitrah ini pilihannya ada 2. Bisa nanti jenengan bayar dengan makanan pokok tadi. Sebagian juga sekarang sandarkan dengan uang. Namun kalau saran saya lebih aman bayar dengan makanan pokok karena itu sesuai dengan dalil. Namun kalau ada yang bayar dengan uang, ya monggo silakan, sebagaimana fatwa sebagian ulama yang membolehkan hal ini. Baik. Terus yang ketiga, yang terakhir, zakat mal. Ini zakat terkait dengan harta. Kalau tadi zakat fitrah terkait dengan apa? Badan. Kalau zakat mal tergantung punya harta atau tidak. Baik, ini keluarin Cimon. Ini dia Tepus Tanjung Sari, ini hartanya apa ya? Ini ya, yang kena aja ya, yang kena. Coba emas. Ada yang punya emas? Ibu punya emas? Punya ya? Wes, dicatat dulu emas. Ya alhamdulillah punya emas. Perak orang duwe, ya dah. Uang, punya uang, simpanan uang? Punya simpanannya? Alhamdulillah, wes kena. Ini sudah 2 nih. Sapi, punya sapi? Alhamdulillah. Kambing? Alhamdulillah. Unta? Enggak punya. Wes. Hasil pertanian, panen? Punya? Oke. Berarti sudah 5 ini ya. 5. Terus toko, stok barang dagangan. Ada yang punya ya? Nah, berarti 6. Saya bahas 6 ini aja. 6 ini biasanya orang sini nanti ada yang kena. Tapi ingat, kita pakai standar. Yang kena zakat itu kalau disebut kaya. Kayanya bagaimana? Harus memenuhi 2 syarat penting. Syarat yang pertama, memenuhi nisab. Syarat yang kedua, harta tadi memenuhi haul. Haul bertahan selama 1 tahun Hijriah. Coba kita lihat tadi ada 6 J.
Saya bahas 6 ini. Yang pertama emas. Bapak ibu-ibu yang punya emas, nanti dihitung kalau sudah mencapai 85 gram emas murni. Nonton Bu. Jenengan punya berapa? Ya berarti wong biasa itu wong sugih. Nggur 5 gram, 2 gram itu pun orang murni. Ada yang 18 karat, ada yang 22 karat, iya toh Pak? Tes aman. Ya memang wong sugih aman. Terus uang itu nanti pakai standar emas atau perak. Yang paling rendah itu perak. Perak itu standarnya 595 gram perak, sama dengan 6,5 juta rupiah untuk saat ini. Maka yang punya simpanan uang 6,5 juta. Berapa? 6,5 juta tersimpan 1 tahun. Pak Muter ini 1 tahun ya? Bukan ini, Pak Ustadz saya punya 10 juta sekarang ini. Oh belum. Dipakai dulu sampai 1 tahun. Nanti dilihat ada sisa enggak. Wah Pak Ustadz 10 juta langsung tak nyawa utang ya. Entek ya wes. Aman? Aman kepiye? Wes ora sugih berarti ya. Tes 2 gugur. Terus yang ketiga, sapi. Sapi ini termasuk juga kambing. Kalau dari sisi jumlah, kayaknya saya yakin juga gak memenuhi. Sapinya itu kena zakat kalau sudah punya 30 ekor. Kenapa Pak? Kira ekor jenengan itu? Wah, gaji Pak Ustadz, kalau tonggoku Pak Ustadz, ya dah. Ya wes. Kambing itu kalau punya 40 ekor, ini saya yakin gak kena juga. Apalagi tambah syaratnya lagi, sapi dan kambing yang kena zakat itu, kalau sapi dan kambingnya dapat pakan gratis, ora tuku, ora golek, digembalakan di padang rumput untuk gratisan. Orangnya ini cuma ada di Indonesia Timur, di NTT sana. Mereka gembalakan di padang rumput gratis. Oh saya tuku. Iya kan? 4 sudah bergabung di syarat. Berarti orang sugih ini yang ada. Ya Allah, prihatin berarti ya. Terus sekarang hasil tani. Yang punya hasil tani, makanan pokok berarti beras. Beras ini gabahnya mesti dihilangkan dulu. Ya, jadi cuma dapat berasnya saja. Berapa yang kena? Syaratnya adalah ketika panen. Panen langsung dikeluarin ya. Nggak pakai hitung 1 tahun ini. Panen langsung dikeluarkan. Kalau hasil panennya 720 kilo sama dengan 7,2 kuintal. Piye aman lagi? Aman. Jadi ini nasinya berapa kilo? 1 kuintal. Ya Allah. Pak Suradan berapa? Sagagor wae ya wis. Aman nanti. Memang untuk orang kaya kok. Wah Pak Ustadz, saya berarti nggak memenuhi, berarti aku ora bayar zakat. Ya memang jenengan orang sugih. Enggak kaya, enggak usah sok kaya. Zakat itu untuk orang kaya. Standarnya jelas. Satu lagi tadi stok barang dagangan ya. Stok barang dagangan. Ini berarti yang punya toko ini. Yang punya toko nanti dihitung stok barang dagangan di toko ini pakai harga jual. Nggak boleh pakai harga beli, nggak boleh pakai modal, harga jual. Di total ya, misalnya saya mau bayar zakat hari ini. Di total kalau sudah mencapai nilainya
Ingat, minimalnya 6,5 juta. Oh, lagi pas di Tanjung Sari Tepus ini pasti ada, ada. Toko-tokonya besar kok di sini, Pak. Ya, 6,5 juta rupiah berarti kena zakat. Untuk emas zakatnya nanti 2,5%, perak 2,5%, simpanan uang 2,5%. Nanti sapi dan kambing ada ketentuannya sendiri. Untuk hasil tani tadi, hasil pertanian, beras tadi, zakatnya kalau sini kayaknya kena tak ada hujan ya, nggak pakai irigasi, bayar kan? Enggak, berarti kenanya 10% dari hasil langsung itu. Terus kalau stok barang dagangan kena dari nilainya 2,5%. Nah, itu kalau memenuhi. Pak Ustadz, ada kas rombongan. Itu ada 10 juta. Ini dikeluarkan zakatnya enggak? Zakat itu untuk perorangan. Karena kas rombongan itu milik sak kelompok, ya kan? Itu milik sak kelompok, maka tidak kena zakat. Wah Ustaz, ini rombongan ingin bayar fitrah. Monggo. Namun ini enggak masuk dalam istilah zakat mal. Zakat mal itu ada hitungannya dan ada syarat-syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat berarti tidak kena kewajiban. Namun kalau sudah memenuhi nanti dibagikan ke 8 golongan yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Ada orang fakir, ada orang miskin. Ini diantaranya saja saya sebut ya. Ada yang terlilit utang. Bisa diberi juga pada guru ngaji yang memang nggak mampu, nggak ada yang pernah biayai. Dia guru, kehidupannya nggak bisa dipenuhi dari penghasilannya. Nah ini bisa diberikan juga zakat fitrah ataupun zakat mal tadi. Ada juga istilah fisabilillah. Fisabilillah ini untuk dia. Ada juga untuk ibnu sabil. Ibnu sabil itu berarti untuk musafir yang tidak bisa lagi atau kalau kita manfaatkan di bulan Ramadan. Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah, sebagai zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan mengeluarkan tadi, maka mereka nanti akan jadi suci. Mereka akan jadi bersih hartanya. Washolli alaihim, doakanlah orang yang bayar zakat. Inna sholataka sakanul lahum, doa kalian untuk mereka yang bayar zakat itu adalah ketenangan untuk mereka. Wallahu sami'un alim, Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Namun ingat, zakat ini peruntukannya khusus loh. 8 golongan saja. Ustaz, untuk kiai atau ustaz itu dapat zakat enggak? Oh dilihat dulu. Ada beberapa hari lalu itu WA saya, Ustaz, fisabilillah itu siapa? Fisabilillah itu Pak, ya orang yang jihad. Ya, juga sebagian ulama katakan bisa juga penuntut ilmu. Pak Ustaz, saya kirim zakat ke jenengan aja ya. Saya kasih zakat ke jenengan nih. Saya balas, oh enggak kok, saya enggak mau. Aku sugih, merasa. Cari yang lain. Kenapa saya sebut ini? Karena sebagian masyarakat nih jenengan ini masih ada yang kasih zakat ke kiai. Kiai itu sugihnya bukan main. Terus dari Pak Kiai ini nggak mau bagi-bagi ke orang miskin loh. Ada. Padahal yang lebih berat itu masyarakat miskin sekitar dia. Ini dikasih ke kiai, kiainya ngambil sendiri loh, ini nggak dibagi-bagi ke orang miskin. Nggak boleh. Zakat itu peruntukannya tertentu. Ustaz, harta zakat ini dipakai untuk bangun masjid boleh atau tidak? Tidak boleh. Bangun masjid itu tidak masuk fisabilillah untuk istilah zakat. Untuk bangun masjid cukup wakaf saja atau sumbangan-sumbangan tanpa ambil dari dana zakat.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga harta kita penuh berkah dan Allah langgengkan keberkahan itu sehingga umur kita juga semakin diberkahi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika